Yoi guys, jadi kita akan bikin panel listrik satu fase versi low budget ya guys ya. Jadi di sini aku udah siapin untuk bagian tripleknya. Nanti untuk ukurannya kalian bisa simak aja di video. Karena udah aku potong untuk bagian box panelnya. Jadi ini kita tinggal rakit aja guys. Nanti untuk ukurannya kalian bebas ya, karena di sini aku nggak mau terlalu besar. Jadi aku bikin lebih tipis dan lebih simpel untuk bagian boxnya. Seperti ini untuk hasilnya. Kalau udah kita rakit, selanjutnya kita tekstur dulu, kita finishing. Nah di sini untuk bagian finishingnya aku pakai cat prismatik ya guys ya. Kalian bebas mau pakai cat apa aja, intinya finishingnya itu hasilnya bagus guys. Kalau udah kalian finishing, jadi kalian tinggal keringkan aja. Kalau udah kering, jadi nanti untuk hasilnya seperti ini guys. Ini ada beberapa komponen yang udah aku siapin, jadi ini kita tinggal rakit aja. Nah tapi sebelumnya ini aku butuh bantuan kalian nih guys. Siapa tahu kan view ini udah tembus 1000 atau berapa. Kan lumayan tuh buat like postingan aku di video ini. Kebetulan lagi ikut lomba, jadi aku butuh support kalian buat like dan komen aja. Gak usah follow gak apa-apa guys, intinya kalian like dan komen. Kalian bisa cek aja linknya di deskripsi atau di komentar. Kalian tinggal klik aja. Untuk videonya di bagian postingan pertama guys. Kalian pasti bisa. Aku yakin kan subscriber aku tuh kompak-kompak dan keren-keren banget juga. Yoi, kita lanjut lagi untuk rakit untuk bagian komponennya ya. Ini udah aku siapin untuk bahan-bahannya. Kalian nanti bisa simak aja untuk nama-nama atau komponen yang akan aku pakai. Ini ada beberapa bagian komponen yang udah aku siapin seperti kabel dan komponen yang lain. Langsung aja kita rakit guys. Nah di sini untuk bagian perakitan kita pasangin dulu untuk bagian HZ dan voltmeter. Ini aku pakai 2, kalau kalian mau pakai 3 itu juga gak apa-apa, tinggal di paralel aja.
Selanjutnya tinggal pasangkan juga untuk bagian ampere meter. Ini aku pakai yang analog ya. Untuk ampere meter ini tegangannya aku pakai yang dari 0 sampai 10 ampere. Karena panel listrik ini aku mau pasangin ke sound miniatur yang powernya itu juga gak terlalu besar guys. Jadi masih worth it aja. Kalau kalian mau pakai yang 5 ampere atau 10 ampere itu bebas guys. Ampere meter udah terpasang, selanjutnya kita pasangkan juga untuk bagian MCB. Ini aku pakai yang 10 ampere juga. Bagian komponen depan ini udah terpasang ya. Ini jangan terlalu seret dulu untuk bagian pemasangannya, nanti biar gampang untuk ngepasangin bagian kabel guys. Nah di sini kita pasangin dulu untuk bagian kabel LN. Nanti kita tinggal gabungin dengan kabel yang lain. Ini untuk bagian sumber atau kabel PLN-nya ini aku pakai yang colokan ya. Kalau kalian mau pakai yang versi kayak stok kontak juga bisa. Pilih bagian salah satu kabel, kalian pasangin ke bagian MCB. Kalian pilih salah satu dari input dan outputnya. Kalau udah disambungin, kalian tambahkan kabel dari MCB ke bagian ampere meter. Ini kalian pasangin ke bagian yang plus. Kalian sambungin lagi, tambahin kabel dari ampere meter ke HZ meter guys. Lalu dari HZ meter ini aku paralel ke bagian voltmeter. Untuk pemasangannya kalian pasangin aja di bagian X1. Nah jadi kayak gini nih untuk hasil dari pemasangan kabelnya. Kalian sambungkan lagi untuk bagian salah satu kabelnya. Ini dari sumber listrik, gak usah disambung lagi ke MCB guys. Jadi langsung ke bagian HZ meter dan voltmeter. Kalian pasangin di bagian X2. Di bagian ampere meter kalian tambahkan kabel. Ini aku pasangin di bagian posisi min. Nah jadi nanti untuk bagian kabel outputnya ini ada dua guys, seperti ini. Biar lebih kokoh dan kuat, ini untuk bagian MCB nya jangan lupa kalian belakangnya kasih triplek ya. Lalu tinggal dirapikan aja untuk bagian perkabelan. Yoi, jadi sesimpel itu. Ini kita tinggal sambungkan lagi aja ke bagian stok kontak. Nanti kalau kalian mau pasangin kabel ground, pasangkan di bagian tengah stok kontak guys. Ini kabel udah terpasang ke bagian stok kontak, tinggal pasangkan secara permanen biar lebih kuat bagian stok kontak ke bagian box panel. Guys, jadi seperti ini untuk hasil dari penyambungan kabel dan hasil pemasangan dari komponen-komponen yang udah kita pakai. Ini untuk detailing dari perkabelannya biar lebih jelas lagi dari sumber listrik PLN. Ini kalian bebas ya, mau pakai colokan kayak gini atau kalian mau pakai colokan stok kontak kayak gini lagi di bagian sumber PLN-nya. Kalian sesuai selera kalian aja. Ini untuk bagian jalur kabel, kalian pilih salah satu L atau N-nya. Jadi kalian bebas, tinggal salurin ke bagian MCB. Dari MCB kalian langsung ke ampere meter guys, salah satunya guys. Nah ini aku pasangin di bagian sebelah plus, lalu aku pasangin ke bagian HZ meter. Aku sambungin ke bagian HZ meter, ini aku pasangin secara paralel ya ke bagian X1 guys. Ada kode di bagian voltmeter atau ampere meter ini. Kabel yang selanjutnya di sini dari kabel PLN langsung tanpa disambungin ke bagian MCB ya. Nah ini langsung ke bagian
hazard meter atau voltmeter. Ini kalian bebas sih sebenarnya, kalian tinggal sesuaiin aja kodenya. Ini aku pasangin di 2X. Setelah itu langsung pasangin ke bagian stok kontak. Di bagian min, di bagian ampere meter di sini terpisah guys. Di bagian plus ini nyambung ke bagian voltmeter atau hazard meter. Lalu yang min ini kalian sambungin dan langsung ke bagian stok kontak. Jadi untuk bagian LN-nya ini nanti ada beberapa jalur yang dilewatin. Biar gak bingung kalian, di sini aku udah cantumin ya untuk perakitan sederhana panel ini. Kalau ada saran-saran dari kalian bisa komen-komen di kolom komentar guys. Siapa tahu nanti aku bisa upgrade lagi dan tambahin lagi. Karena di sini aku juga masih sambil belajar juga ya. Tapi siapa tahu bermanfaat buat kalian yang baru belajar mau bikin juga kayak aku, bisa tiru cara ini guys. Ini aku belum coba, jadi langsung aja kita coba nanti. Ini kita pasangin dulu untuk bagian tutupnya ya. Kita pasangin dan rapetin pakai baut guys, biar lebih rapi dan presisi. Ini udah selesai untuk proses pemasangannya ya guys ya. Ini kita tinggal hidupin aja untuk pengetesan dari panel ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi langsung aja kita coba guys. Yoi, jadi karena udah selesai untuk proses pembuatan panel listrik yang kita udah bikin, jadi seperti ini untuk kondisinya. Kalian bisa komen aja nanti di kolom komentar untuk kerapiannya dan fungsi dari masing-masing komponen yang aku pakai. Ini ada voltmeter, hazard meter, dan ampere meter ya. Nah, di bagian voltmeter dan hazard meter ini udah gerak guys, dan untuk tegangannya itu udah terbaca. Tapi untuk di bagian ampere meter ini masih nol. Ini akan bergerak jika ada beban listrik yang kita pakai. Jadi ini kita coba untuk pengetesan dulu ya. Ini aku pakai bor, kita coba ini untuk gerakannya. Nah guys, itu jadi bergerak guys. Kenapa aku nggak pakai yang digital? Sebenarnya sama aja guys. Kenapa aku pakai ini? Karena kelihatannya itu lebih keren aja gitu. Ini untuk proses pengetesan ke bagian sound miniatur aku mau pisah aja guys. Karena biar lebih detail nanti untuk videonya, takutnya kan durasinya terlalu kepanjangan juga guys. Jadi kalian bosen. Jadi kalian bisa tungguin aja untuk proses pengetesan ke sound miniatur, gimana nanti untuk fungsinya dan cara kerjanya. Jadi kalian tungguin aja guys. Buat kalian yang suka main miniaturan, kelas rumahan atau teras kecil-kecilan, ini rekomen buat kalian punya guys. Apalagi cara pembuatannya ini mudah banget. Pasti kalian bisa. Asalkan bisa tiruin dan simak aja video ini ya. Oke, mantap. Ini buat yang udah request dan minta tutor yang kemarin, bisa nonton, like, share, dan subscribe channel ini guys.